Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, teman-teman. Seperti biasa kita membahas tentang pergerakan saham ya. Sebelumnya kita membahas dulu dari IHSG, teman-teman. Untuk pergerakan IHSG ini, nih coba kita bahas dulu. Ini ada di wilayah resisten sebenarnya ya. Resistannya untuk pergerakan IHSG sempat menguji ke 7.000-an tapi nggak kuat. Terus kembali turun dan hari ini kemarin ya, bukan kemarin itu menguat 0,3%. Oke. Sudah masuk bulan September ya, ada pergerakan saham biasanya kalau sudah masuk bulan itu mulai menarik biasanya ya. Apalagi nanti mulai Oktober, November, Desember tuh kan udah masuk window dressing, jadi biasanya pasti dikerek naik. Kalau kita lihat dari beberapa isu yang beredar mungkin bisa ke area ATH-nya ya, 7.300-an-nya. Semoga dalam 4 bulan ke depan bisa kembali ke area 7.300-an. Oke, kita punya beberapa wishlist ya teman-teman. Kita punya pertama mungkin ada perbankan dulu yang biasanya di bulan Ber ini cukup menarik. Yang pertama ada BBRI. BBRI kemarin kita lihat menguat 0,4% ya. 5575 ya closingnya kemarin. Untuk BBRI mungkin beberapa kali menguji 5750 belum kuat. Untuk target dekatnya kita lihat secara MACD-nya sudah mau golden cross, kemudian stasiunnya sudah golden cross ya. Ini kalau kita lihat ini sudah semakin menipis gitu loh maksudnya ya. Jadi mungkin akan ada potensi untuk ke area yang menjadi area kuatnya sebagai resistennya, karena sekarang juga tertahan di MA60 akan menguji 5750. Secara tren ada akumulasi cukup banyak ya, ada ZP, ada AK, ada YU yang masuk ya, broker-broker besar. Kita lihat kalau secara asing sudah mulai masuk juga ya, pelarahan sudah mulai masuk dengan harga yang mulai dijaga ya. Untuk pergerakan harga sebenarnya masih range-nya 5.500-an ya, targetnya 5750 untuk BBRI teman-teman ya. Itu untuk BBRI masih cukup oke ya. Untuk targetnya 5750. Kalau target jauh ya kita 6000 juga, mungkin bisa ngejar Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Next kita punya BBCA. BBCA kemarin juga menguat 0,5%, tipis-tipis saja. Ini gap nggak ya? Sebentar. Kemarin nge-gap nggak sih? Ini high-nya 5375, ini low-nya enggak berarti oke. Oke, untuk BBCA kemarin menguat 0,5%, kemudian di closing di 9225. Secara pergerakan stochastiknya sudah mulai menguat lagi. Kemudian secara pergerakan masih ini mungkin nunggu beberapa waktu ya. Kalau kita ngeliat begini mungkin bisa 5 tick ya, 5 hari mungkin 1 minggu kalau untuk menuju dia semakin landai dan nanti menuju ke area hijau lagi. BBCA kalau kita lihat secara bandar broksumnya, ZP juga masuk ya, ZP RX AG ini masuk ya, meskipun CC KZ BK jualan, BKK jualan. Ini kita lihat untuk BBCA masih tertahan dari MA60 nya, pergerakannya tertahan di bawah MA10, MA20, belum kemana-mana. Target dekatnya dia harus bisa break di area 9400. Kalau kita sih akhir tahun pengennya BCA 10.000 ya, akhir tahunnya pengennya BCA 10.000 ya. Untuk BBCA nanti sebelum nanti dia ke 9300-an dulu ya teman-teman. Itu untuk BBCA. Kalau kita lihat dari pergerakan ya, BBCA mulai diakumulasi lagi oleh asing ya. Ini cukup menarik juga ya. Kalau yang mau sabar-sabar bisa perhatikan area sampai dengan 9.000-an ya untuk wilayah entry-nya, 9.075 lah mungkin ya untuk wilayah entry-nya. Oke, kemudian kita punya Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini kembali ATH ya, ATH lagi. Ya, ini cukup menarik juga Bank Mandiri. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah mau dikit lagi golden cross dari MACD-nya. Stochastiknya terus menguat, kemudian secara tren juga menguat, targetnya 6400 ya. Kita targetnya 6400 untuk Bank Mandiri. Yang antri gimana? Waduh, ini kalau nunggu antri ya harusnya agak lama ya kita ngeliatnya ya. Ini ya,
Bank Mandiri ini harusnya di sekitaran idealnya ya 5.500-an teman-teman ya, idealnya untuk masuk ya. Targetnya 6.400 dulu. Oke, untuk pergerakannya banyak yang masuk, ZP juga masuk. Tapi coba kita batasi sampai di sini ya. Yang baru ini 5725-an ya. Bentar. Kita gedein dulu, kita rapiin ya teman-teman ya. Nah, 5725 batasi di sini dulu untuk wilayah entry-nya teman-teman ya. Kalau nanti ada pelemahan lagi targetnya 5.500-an. Yang mantri batasi sampai di sini dulu ya. Mending antri-antri di sini maksud kita ya, lebih asik begitu ya. Coba kita lihat dari pergerakan asing. Ya, mulai ada akumulasi lagi karena ini kita lihat juga trennya mulai bulan Juli kemarin kenceng ya untuk akumulasi dari Bank Mandiri ini, jadi cukup menarik ya pergerakannya Bank Mandiri. Mungkin kalau Mandiri kemahalan kita punya Bank BBNI ya. BBNI ini masih tertahan di atas EMA 100, ini cukup oke. Pergerakannya secara swastik ini di atas netral, secara MACD-nya juga masih oke sebenarnya. Kemudian untuk pergerakan harga masih tertahan di 9.300, belum berhasil ditembus kembali, tapi sudah berada di wilayah MA 100. Di atas MA 100 ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini juga ZP masuk ya, ZP, CP, ada AK ini masuk juga cukup menarik. Kemudian secara asing mulai ada sedikit ya teman-teman ya, mulai ada tipis. Kemarin masuk 100 buang 110 ya. Pak Pok ya, Pak Pok itu udah habis juga gitu. Tapi kalau kita lihat dalam sampai dengan sebulan ke belakang ya, ini trennya juga masih banyak akumulasi sebenarnya ya. Ini habis ya, tapi di sini ada sempat buangan cukup banyak sebenarnya di area 8.000-an kemarin, terus kemudian mulai masuk kembali, masuk area 9.000, mulai dilirik kembali untuk pergerakan BBNI ya. Nah di sini mulai dibuang, kemudian ini mulai menarik lagi. Kita udah sempat punya barang dari sini ya. Di sini kalau kita nggak salah sekitar 8.800 8.900 kita udah punya barang. Untuk yang mau masuk perhatikan wilayahnya sampai dengan 9.100-an ya. Target dekatnya 9.300, agak jauhnya di 9.600. Aduh. Di sini. Itu untuk BBNI masih cukup menarik untuk dikoleksi. Oke. Kemudian dari perbankan besar kita punya beberapa saham lain lagi. Ada sahamnya Bakri ya sebenarnya, yang mulai yang kemudian belakangan ini selalu jadi omongan karena terus digerakkan ya harganya. Ini kalau kita lihat dari Juni ini udah lumayan banget ya, 116-an ke 200 sudah. Udah berapa persen ya? Kalau dari sini anggaplah di sini jangan ya. Udah 70%-an ya. Di atas 50% udah bagger dalam waktu 3 bulan doang nih sebenarnya ya, 3 bulan doang. Oke, untuk BRMS kita lihat di sini sarannya masih ada akumulasi, ada KZ yang masuk, CC dan AK. Kemudian untuk harganya masih tertahan di area 200-an, teman-teman justru bisa diperhatikan oleh entry-nya. Nextnya bertahap aja antri sampai dengan 190, kemudian 168 sebagai support juga. Support kuatnya di sini ya 158. Kalau udah di bawah itu kayaknya prefer keluar dulu, nanti antri lagi bisa perhatikan sampai di wilayah ini, tapi ini agak jauh ya. Cukup menarik untuk pergerakan BRMS dengan target kita di 220 ya. Kalau mungkin di sini mungkin ada sideways dulu, nanti bisa perhatikan area 190-an sebagai wilayah entry-nya. Targetnya 220. Nah, kalau kita lihat dari asing, nah ini asing nih tuh ya, hijau mulu nih teman-teman nih. Ini menarik banget nih ya, asingnya koleksi terus, kita nggak tahu ada apa, tapi asing diam-diam koleksi terus dan terus di maintain harganya ya. Ini cukup menarik. Kalau target jauhnya ya jelas di sini ya, di area 300-an juga bisa nih ya, target jauhnya 300-an. Oke, udah kita gambarin cukup lama untuk BRMS. Untuk yang udah ikut di wilayah sini selamat ya. Kalau yang belum bisa antri pelan-pelan aja sampai dengan 190 dulu, kemudian 170 untuk supportnya. Setelah BRMS kita punya saham Bumi. Saham-saham Bakri ini lagi pada di
apa ya, di maintain mungkin ya bahasanya ya. Bumi ini sekarang tertahan di, setelah dulu sempat ramai banget ya pergerakan bumi. Bumi kemarin menguat 2,7%. Kalau secara pergerakan ini juga ada, nah nih diperhatikan di sini ya, kolom yang sebelah sini teman-teman ya, ini di mouse kita ini semuanya merah, itu menunjukkan asingnya yang masuk teman-teman ya. Bumi ini cukup menarik. Kalau kita lihat di sini, ini bisa menjadikan wilayah support juga. Support berikutnya ada di 128an untuk pergerakan bumi ya. Targetnya di mana? Udah targetnya di sini 186. Ini saya ingat banget pas openingnya segini ya. Ya 186. Ini pas opening naik kemudian ditarik turun ya. Ini mungkin untuk ngasih tahu nanti kita targetnya di sini mungkin gitu ya. Secara pergerakan swastik secara pergerakan swastiknya sudah golden cross. Secara pergerakan MACD mungkin masih ada pelemahan sedikit ya teman-teman ya. Ada pelemahan sedikit dulu. RSI nya oke ya. Ini pergerakannya untuk ini masih terjaga di sini ya, pergerakan dari bumi sendiri di area 140 138 ya. Entry-nya di mana? Perhatikan sampai dengan 128 dulu deh teman-teman ya. Wilayah entry-nya dengan targetnya 187 sesuai dengan yang udah dibikin sama yang makernya nih ya. Bumi, nah bumi ini juga termasuk tuh, lihat, termasuk yang di maintain oleh asing teman-teman ya. Bahkan sejak bulan Juni ya lebih banyak akumulasinya. Ini diam-diam diakumulasi ya, diam-diam diakumulasi. Kemarin juga ada akumulasi dengan penguatan harga yang cukup menarik. Pergerakan bumi targetnya 187. Wilayah entry-nya perhatikan sampai dengan area 128. Kemudian ada energi Mega Persada. Energi Mega Persada ini juga punyanya Bakri Group ya. Nah ininya menarik karena secara pergerakan MACD-nya sudah mulai menguat, volumenya juga oke, swastiknya juga oke. Kemarin ini juga menguat. Targetnya di mana? Targetnya di sini sekitaran 300-an targetnya. Ini kayaknya bentar lagi sih kalau ngeliat ini ya. Oke, untuk pergerakan juga oke. Ada AK, ada CC masuk ya, ada BK juga masuk teman-teman. Targetnya 302, pergerakan cukup menarik. Batasi sampai dengan area 230 sebagai wilayah entry-nya teman-teman ya. Kemarin menguat juga sudah cukup kenceng 7%-an ya. Ini kapan lagi kita ngeliat ada penguatan kayak gini juga nih, cukup kenceng juga nih. Secara EMA juga sudah golden cross, EMA 100 dan juga EMA 60 nya sudah kembali ke wilayah positifnya yang cukup menarik. Pas cross dia kemudian ada penguatan, itu cukup menarik, artinya dia sejalan dengan pergerakan indikatornya ya. Targetnya 302. Kemudian coba kita lihat secara pergerakan ya, foreign-nya juga udah mulai masuk ya. Mungkin tidak serapi kakaknya yang lain. Untuk energi ini baru mulai aja ya. Untuk akumulasinya kemarin juga banyak buangan, tapi ini udah 10 miliar lebih. Ini cukup menarik dalam 3 hari terakhir, 4 hari terakhir hampir 11 miliar. Ini cukup menarik. Targetnya di 302 energi. Kemudian teman-teman kita punya saham yang juga breakoutnya gara-gara MACD. Ada saham Medco. Nah Medco ini bertepatan dengan MACD yang breakout. Volumenya oke banget, swastiknya oke, rasanya oke, udah cross juga, confirm di atas wilayah positifnya. Pergerakannya menguat hampir arah ya, 20%-an hampir arah ya. Targetnya di sini dulu yang terdekat ya teman-teman, 1330. Targetnya 1330 yang mau masuk ya, spek bisa ngikutin aja karena volumenya juga oke. Mungkin masih ada penguatan dulu ya, mungkin kalau tipis aja 3%-an cepet aja kali ya di opening pagi hari mungkin bisa masuk. Pergerakan asingnya juga oke banget, ada AK, BK yang konsumsinya cukup banyak ya. Kalau secara asing foreign-nya, nah foreign-nya gila ini 114 miliar ya. Ini kalau kita lihat di sini buangannya oleh KZCP tapi langsung ditampung semua sama AKBK, CP, BB ini ya. Ya, kita lihat di sini ya.
Ini diborong semua oleh mereka ya, dibuang 30 miliar, diambil aja oleh BK, oleh AK. Ini ngeri banget nih ya. Medco targetnya 14.30. Ikutin aja dulu flownya. Kalau yang mau masuk, yang mau bertahan sabar ya. Wilayahnya di sini lagi setwisnya nih kan, di wilayah setwisnya di sebentar. Nanti wilayah setwisnya kan di sini nih gitu kan. Ini agak lebar juga jaraknya ya, karena ini kemarin menguatnya 20%-an. Oke, ini akumulasinya juga cukup menarik. Pergerakan dari Medco. Mungkin sebagai penutup kita punya saham Akra ya. Nah, Akra dalam 5 hari terakhir volumenya menguat, stochastiknya menguat, tren dari sininya menguat ya. Kalau kemarin kita batasi di sini ya, nih pelan-pelan ini menguat. Kemudian kalau kita cek teman-teman ya, dari MACD-nya aja dari 18 Agustusan di sini tuh udah 15%-an ya, cukup menarik pergerakannya dan confirm di atas ini. Mungkin tunggu satu candle lagi kalau dia berhasil confirm untuk di atas MA100 nya. Akumulasinya juga oke, ada DP, ada AK, ada KZ yang sebagai asing, kemudian ada BB, ada AZ yang dari lokal ya teman-teman. Sukor ya. Ada CC juga institusi Mansek ya, ada sekuritas, tapi trennya adalah big akumulasi. Targetnya di mana? Target jauhnya di sini 1670. Target jauhnya 1670. Resisten dekatnya di sini teman-teman ya, 1535 resisten dekatnya. Oke, ini juga cukup lumayan pergerakannya. Kemudian kalau kita lihat secara pergerakan asing, Akra, nah sejak mulai sering dibuang, ini mulai ada akumulasi. Ini cukup menarik. Akumulasi didopang dengan penguatan harga yang menarik. Ini cukup menarik ya, penguatan harga dan juga ada akumulasi yang cukup menarik. Jadi justru itu kita bisa manfaatkan sebagai buy on breakout. Mungkin teman-teman itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Belum terlalu banyak ya, tapi semoga bisa ngasih insight buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang bantu channel ini berkembang ya, dengan like, comment, dan subscribe ya. Kita butuh masukan juga dari teman-teman semua biar bisa selalu berkembang. Semoga bisa ngasih insight ya kita ini, biar teman-teman bisa cuan dengan konsisten. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih untuk waktunya. Salam cuan dan see you.